Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu ya dalam mata pelajaran kearsipan. Sekarang kita sudah memasuki kompetensi dasar yang kedua, yaitu memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Silakan perhatikan PPT dari Ibu. Terlebih dahulu kita harus tahu itu norma. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak. Artinya, kalau kita akan melakukan sesuatu tindakan, kita harus berpikir dulu, kita tuh melanggar norma tidak, melanggar aturan tidak, melanggar etika tidak, begitu ya. Norma itu ada berbagai macam, ada norma agama, norma sosial, norma hukum, dan sebagainya. Nah, kalau standar itu apa? Standar itu adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Artinya, umumnya itu seperti apa sih? Patokannya seperti apa? Standarnya seperti apa? Jangan sampai kita itu melebihi dari standar atau kekurangan dari standar. Artinya, tindakan yang kita lakukan itu tidak sesuai standar. Artinya bisa kelebihan, bisa kekurangan. Artinya tidak sempurna begitu ya. Kaidah itu rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Jadi tidak boleh dilanggar karena sudah mempunyai aturan yang pasti. Ini biasanya berupa undang-undang ya. Nah, kalau undang-undang kearsipan ini banyak sekali, tapi Ibu hanya mencantumkan 4. Yang lainnya silakan kalian mencari sendiri di buku paket kearsipan atau di internet ya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 71 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Di sini akan dimuat pasal-pasal yang membahas tentang kearsipan. Yang kedua, Kepres RI Nomor 26 Tahun 74 tentang ANRI. ANRI ini Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi nanti akan dibahas tentang ANRI di Kepres ini. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 79 tentang penyusunan arsip. Nanti akan dijelaskan di sini bagaimana cara menyusun arsip. Yang keempat, Keputusan Menteri PAN Pendayagunaan Aparatur Negara PAN itu ya, Nomor 36 Tahun 90 tentang angka kredit bagi jabatan arsiparis. Arsiparis adalah orang yang bertugas mengelola arsip. Dan ini mempunyai angka kredit bagi yang sudah menjadi PNS itu. Nah, kemudian peranan arsip apa? Kita lihat di sini sebagai pusat informasi. Setiap arsip bisa membantu ingatan seseorang mengenai sebuah naskah tertentu ya, sebagai bahan pengingat berarti. Kemudian sebagai sumber dokumentasi. Arsip dapat digunakan pemimpin organisasi dalam mengambil keputusan dengan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Ini biasanya diambil dari hasil-hasil rapat ataupun masukan-masukan dari berbagai macam dari berbagai pihak yang berpengaruh dalam aktivitas kegiatan organisasi. Kemudian sebagai bukti resmi pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi. Artinya bahwa arsip ini ikut membantu dalam proses kegiatan pelaksanaan organisasi. Kemudian apa sih tujuan arsip? Ini ada 7. Yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman. Artinya arsip ini jangan sampai terbengkelai dan berserakan kemana-mana. Yang kedua, jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat. Artinya kalau cepat itu tidak memakan waktu, tepat itu berarti sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak salah dalam pengambilan arsip. Menghemat waktu dan tenaga. Kalau kita cepat dan tepat dalam pengambilan arsip, pastilah menghemat waktu dan tenaga, ya kan? Nah, kemudian menghemat tempat penyimpanan. Oke. Artinya kalau arsip ini kita susun dengan baik, maka kita akan menghemat tempat penyimpanan. Apalagi kalau kita menggunakan penyimpanan dengan 5 sistem ya. Ada sistem abjad, sistem nomor, sistem wilayah, sistem masalah, dan sistem tanggal. Nanti akan kita pelajari satu persatu sistem tersebut. Kemudian menjaga rahasia arsip.
ini arsip mempunyai sifat yang rahasia. Jadi arsip ini tidak boleh sembarangan orang boleh mengetahui, tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang berhubungan dengan perusahaan tersebut yang boleh mengetahui tentang arsip ini. Kemudian untuk menjaga kelestarian arsip, artinya arsip ini tidak boleh hilang, tidak boleh musnah selama masih mempunyai nilai guna dan arsip ini masih aktif gitu. Menyelamatkan pertanggungjawaban perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan masyarakat. Artinya arsip ini berpengaruh terhadap kegiatan, proses, pelaksanaan organisasi. Anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita nanti akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk yang belum jelas silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.